Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayu Puja Lestari, kelas Manajemen 3D, NPM 1170202109, ingin mempresentasikan mengenai ruang lingkup bisnis retail. Yang pertama, pengertian retail. Kata retail berasal dari bahasa Prancis yaitu retailer, yang berarti memecah atau memotong sesuatu. Terkait dengan aktivitas yang dijalankannya, maka retail menunjukkan upayanya untuk memecah suatu barang atau produk yang dihasilkan dan didistribusikan oleh manufaktur atau perusahaan dalam jumlah yang besar agar dapat dikonsumsi oleh konsumen dalam jumlah yang kecil sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Kebutuhan keberadaan retail sejalan dengan kebutuhan konsumen yang menginginkan barang maupun jasa sesuai dengan yang mereka butuhkan pada saat, tempat, dan waktu tertentu. Salah satu perangkat dari aktivitas bisnis ini, retail melakukan penambahan nilai terhadap produk-produk dan layanan penjualan kepada konsumen dalam penggunaan atau konsumsi perseorangan maupun keluarga. Selanjutnya, perbedaan paradigma retail tradisional dan retail modern. Beberapa ciri dari paradigma pengelolaan retail tradisional dan retail modern adalah: yang pertama, untuk retail tradisional itu kurang memilih lokasi karena pengelolaan retail tradisional sering dihadapkan pada pilihan yang sulit untuk memutuskan lokasi retail karena terkendala permodalan yang minim, sehingga penetapan lokasi yang strategis menjadi salah satu yang dipandang dapat dikorbankan. Padahal, lokasi merupakan faktor yang sangat penting untuk mempertimbangkan suksesnya suatu bisnis. Sedangkan di retail modern, memilih lokasi dalam suatu area sangat diperhatikan karena retail modern sangat menyadari bahwa keputusan lokasi yang ditetapkan akan berimplikasi pada investasi dan keputusan tersebut adalah keputusan dalam orientasi yang jangka panjang. Yang kedua, untuk retail tradisional tidak memperhitungkan potensi pembeli. Seharusnya, potensi pembeli dapat dipahami sebagai banyaknya jumlah pembeli potensial yang sekaligus memiliki daya beli atau kemampuan membeli. Karena memperhitungkan potensi pembeli ini merupakan salah satu faktor penting selain pemilihan lokasi yang strategis dalam keberhasilan suatu bisnis. Sedangkan di retail modern, pengukuran dan prediksi potensi pembeli merupakan faktor yang sangat penting dalam pengelolaan bisnis. Potensi pembeli dapat dievaluasi sekaligus terkait dengan daya beli atau kemampuan berbelanja. Yang ketiga, jenis barang dagangan yang tidak terarah. Pengelolaan barang dagangan yang terarah sesuai dengan segmen pasar yang dilayani seringkali dikorbankan dalam perdagangan retail tradisional karena terkendala kurangnya kemampuan dan posisi tawar retail dalam membangun relasi bisnis dengan para pemasok. Sedangkan retail modern, pengelolaan barang dagangan yang terarah itu harus sesuai dengan segmen pasar yang dilayani, dan hal ini akan berimplikasi terhadap strategi bauran retail yang akan ditetapkan oleh retail yang memiliki paradigma pengelolaan retail modern. Yang keempat, tidak ada seleksi merek. Untuk retail tradisional selalu terkendala dalam melakukan seleksi merek barang dagangan mereka untuk menyediakan merek-merek favorit para pelanggan, karena mereka tidak mempunyai penawaran yang kuat dalam hal penyelesaian merek barang dagangan itu. Sedangkan di retail modern seringkali memasok untuk menyediakan merek-merek produk barang dagangan yang mempunyai pangsa pasar yang cukup besar. Hal ini dilakukan dengan tujuan menyeleksi barang dagangan untuk memenuhi kebutuhan para pelanggan dalam hal penyediaan merek-merek favorit pelanggan. Dan yang kelima adalah dalam retail tradisional, untuk menyeleksi pemasok kurang mendapat perhatian, khususnya dalam hal jaminan kualitas dan ketersediaan barang. Seringkali retail tradisional lebih mementingkan faktor lunak mekanisme pembayaran barang dagangan dalam melakukan seleksi terhadap pemasok. Sedangkan di retail modern, seleksi ketat terhadap pemasok itu selalu dilakukan. Retail modern memiliki posisi tawar yang cukup besar untuk dapat melakukan seleksi terhadap pemasoknya.
mengingat pemasok yang dapat memasok retail-retail modern dan besar juga dapat menggunakan referensi tersebut dalam mengembangkan bisnisnya menjadi bisnis yang lebih maju. Selanjutnya, fungsi-fungsi yang dijalankan oleh retail. Yang pertama, menyediakan berbagai macam produk dan jasa. Konsumen mempunyai pilihan masing-masing terhadap berbagai macam produk atau jasa yang dibutuhkannya. Untuk itu, dalam fungsinya sebagai pelaku usaha harus menyediakan berbagai macam kebutuhan konsumen yang beraneka ragam. Yang kedua, memecah. Dalam artian memecah ini, memecah beberapa ukuran produk menjadi lebih kecil yang akhirnya menguntungkan produsen dan konsumen. Yang ketiga, perusahaan penyimpan. Perusahaan retail juga dapat berposisi sebagai perusahaan yang menyimpan persediaan dengan ukuran lebih kecil. Dalam hal ini, pelanggan akan diuntungkan karena terdapat jaminan ketersediaan barang atau jasa yang disimpan oleh retail. Fungsi yang keempat yaitu penghasil jasa. Dengan adanya retail, maka konsumen akan mendapat kemudahan dalam memenuhi kebutuhannya, karena retail juga dapat mengantar produk hingga dekat ke tempat konsumen atau bisa juga disebut dengan delivery order. Dan fungsi yang kelima adalah meningkatkan nilai produk dan jasa. Dengan adanya beberapa jenis barang atau jasa, maka suatu aktivitas pelanggan yang memerlukan beberapa barang pelanggan akan membutuhkan retail karena tidak semua barang dijual dalam keadaan lengkap. Pembelian salah satu barang ke retail tersebut akan menambah nilai suatu barang terhadap kebutuhan konsumen. Selanjutnya, karakteristik dasar retail. Yang pertama itu ada pengelompokan berdasarkan unsur-unsur yang digunakan dalam memenuhi kebutuhan konsumen. Terdapat 4 unsur yang dapat digunakan retail untuk memuaskan kebutuhan pelanggan yang berguna untuk menggolongkan retail. Unsur tersebut adalah jenis barang dijual, perbedaan dan banyaknya barang yang dijual, tingkat layanan konsumen, dan harga barang dagangan. Karakteristik yang kedua adalah jenis barang yang dijual. Jenis barang yang dijual merupakan karakteristik barang yang akan dijual. Contohnya, untuk produk perawatan wajah. Perawatan wajah itu biasanya ada 2 macam, yaitu untuk perempuan dan untuk laki-laki. Karakteristik yang ketiga yaitu perbedaan dan keanekaragaman barang yang dijual. Yaitu barang yang dijual adalah jumlah barang yang berbeda dalam kategori barang atau bisa disebut juga stock keeping unit. Yang keempat, tingkat layanan konsumen. Tingkat layanan di sini bisa juga disebut dengan pelayanan jasa, karena retail tidak hanya menjual barang. Contohnya seperti retail yang melayani delivery order. Yang kelima, harga barang dagangan. Di setiap toko retail, harga produk di toko satu dan toko lainnya pasti akan berbeda, karena biasanya ada biaya yang lebih tinggi dalam hal persediaannya. Selanjutnya, jenis-jenis retail. Yang pertama ada supermarket konvensional. Supermarket konvensional melayani penjualan makanan, daging, serta produk-produk makanan lainnya, serta melakukan pembatasan penjualan terhadap produk-produk non-makanan seperti produk kesehatan, kecantikan, dan produk-produk umum lainnya. Yang kedua, ada big box retailer. Lebih dari 25 tahun berikutnya, supermarket mulai berkembang dengan semakin memperluas ukuran dan mulai menjual berbagai produk luar negeri yang bervariasi. Pada format big box retailer terdapat beberapa jenis supermarket yaitu supercenter, hypermarket, dan warehouse club. Yang ketiga, ada toko kebutuhan sehari-hari. Toko kebutuhan sehari-hari memiliki variasi dan macam-macam produk yang terbatas. Toko kebutuhan sehari-hari ditujukan kepada konsumen yang membutuhkan pembelian dengan cepat, tanpa harus mengeluarkan usaha yang cukup besar dalam mencapai produk-produk yang diinginkannya. Dan yang keempat ada general merchandise retail. Jenis retail ini meliputi toko diskon,
toko khusus, toko kategori, department store, off-price retailing, dan value retailing. Selanjutnya, pengelompokan berdasarkan penggunaan sarana atau media yang digunakan oleh retail. Yang pertama, penjualan melalui toko. Penjualan melalui toko adalah retail yang menggunakan tokonya, maka si konsumen itu dapat mendatangi retail tersebut seperti layaknya dalam aktivitas jual beli nyata untuk mendapatkan produk-produk yang dibutuhkan atau yang diinginkan. Yang kedua, penjualan tidak melalui toko. Retail yang menerapkan sarana ini yang penjualannya tidak melalui toko biasanya dengan beberapa cara. Yang pertama ada electronic retailing. Yang kedua ada katalog dan pemasaran langsung. Yang ketiga ada penjualan langsung. Yang keempat ada television home shopping. Dan yang terakhir ada vending machine retailing. Yang terakhir, pengelompokan berdasarkan kepemilikan. Retail dapat diklasifikasi menurut bentuk kepemilikannya, di antaranya yang pertama, pendirian toko tunggal atau mandiri. Retail tunggal atau mandiri adalah retail yang dimiliki oleh seseorang atau kemitraan dan tidak dioperasikan sebagai bagian dari lembaga nilai yang lebih besar. Yang kedua, rangkaian perusahaan retail ini merupakan rangkaian perusahaan. Retail ini merupakan retail yang dimiliki dan dioperasikan sebagai satu kelompok oleh suatu organisasi. Yang ketiga, waralaba. Retail ini merupakan retail yang dimiliki dan dioperasikan oleh individu tetapi memperoleh lisensi dari organisasi pendukung yang lebih besar. Waralaba atau franchise menggabungkan keuntungan-keuntungan dari organisasi rantai toko. Sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.